Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Ini ada pertanyaan susulan dari kemarin yang telah kita jawab, yaitu dari saudara Jonathan dari NTT. Ya. Pertanyaan susulan Romo, masih hal kenosis. Bila mana Kristus mengenakan kenosis tersebut? Terima kasih. Kata kenosis itu artinya pengosongan diri, dan kata itu dijumpai di dalam Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Yalah, kita baca mulai ayat ke-5 deh. Ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Tuto fronite en imin. Hendaklah kamu berpikir di antara kalian seperti ini. Oke, en Kristo Yesus, yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Os yang en morphite wiparkun, yang meskipun dalam keberadaan rupa Allah, aspagmon, tidak igisatu ta ine isateo, tidak merasa menganggap merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan atau diperebutkan, ya, dirampok. Keberadaannya yang setara dengan Allah itu. Allah, tetapi eafton ekenosen, dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya Allah eafton ekenosen, dan ini dari sini kata kenosis itu berasal. Ya. Morfin dulu lawun, dia menerima rupa seorang hamba, en omyomati antropon genomenes, dan menjadi sama dengan manusia, ke skimati erestis, dan ditemukan dalam keberadaan os antropos sebagai manusia. Saudara Nathan, di sini dikatakan dalam ayat ini supaya orang-orang Filipi ini memiliki pikiran seperti yang ada di dalam pikiran Yesus Kristus. Pikiran yang bagaimana? Yang walaupun dia itu dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Karena dia adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah gambarnya Allah. Firman-Nya Allah itu yang menggambarkan tentang Allah. Makanya dikatakan barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 14 ayat yang ke-10. Ayat 9, maaf, bukan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku. Bukan melihat wujud kemanusiaannya, enggak, Bapa kan tidak berwujud manusia. Melihat aku, melihat tindakanku, melihat tingkah lakuku, melihat sikapku pada manusia, melihat semua karya-karya yang lakukan, itulah gambaran dari Bapa sendiri di dalam wujud
menurutku sebagai manusia. Jadi keliru kalau orang menanyakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, berarti Allah itu seperti manusia. Itu terbalik. Kalau Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, padahal Allah itu roh, berarti gambarnya Allah itu pada manusia ada dalam rohnya, dalam keberadaan batin, dalam keberadaan rohanianya. Itulah jadi kalau dengan melihat apa yang dilakukan Yesus, bagaimana kerendahan hati Yesus, kesabaran Yesus, cinta kasih Yesus, dan semuanya itu, disitulah orang melihat Bapa. Nah, keadaan menjadi seperti Bapa ini, berada dalam keadaan seperti Bapa ini, sebagai rupa Bapa, gambar Bapa ini, tidak ingin dipertahankan seperti dirampok gitu. Ini milikku, aku harus pertahankan. Enggak. Maka dikatakan arpagmon, iki satu, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, harus kayak dirampok gitu. Kayak Adam ya. Adam tidak mempunyai sifat Allah. Tapi setelah diberitahu oleh si ular bahwa kalau dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan menjadi seperti Allah. Padahal dia tidak memiliki kodratnya itu asli seperti Allah. Maka lalu dia ingin mempertahankan, ingin merampok apa yang sebenarnya miliknya Allah dengan jalan dia makan buah itu supaya jadi seperti Allah. Coba kita baca dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dibohongilah Adam oleh iblis. Terus? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Dari ini. Dia ingin merampok yang bukan haknya. Itulah Adam dan Hawa. Kristus, biarpun itu haknya Isa Theo, artinya setara dengan Allah, dia tidak ingin mempertahankan itu, dia tidak ingin merampok itu. Tapi Allah eafton ekenosen. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Kapan kalau gitu mengosongkan dirinya? Dengan dia meninggalkan, tidak mempaksakan keilahiannya untuk tetap dipertahankan, meskipun tetap ada di situ. Berarti kapan dia, bila manakah dia malah kenosis, pada saat dia berinkarnasi itu, mengosongkan kodrat-kodrat keilahiannya, tak ditonjolkan kodrat keilahiannya, supaya apa? Supaya betul-betul kodrat kemanusiaannya ini nampak. Sebab kalau kodrat keilahiannya yang dinampakkan dan itu yang ditonjolkan, maka dia tidak akan kelihatan manusia sungguh-sungguh. Maka dia mengosongkan semua kodrat ilahinya itu, mengambil kodratnya manusia. Kita baca dari Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia ini anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia menjadi sama dengan mereka. Jadi menjadi sama dengan manusia, terus dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mengambil bagian dalam keadaan manusia. Kita baca juga pasal 2 ini ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia harus disamakan dengan manusia.
Jadi si kodrat ilahinya itu ya tetap ada di situ, tetapi tidak dinampakkan secara utuh, secara total. Kodrat ilahinya ada di dalam wujud manusianya, tetapi kodrat ilahinya itu tidak difungsikan sepenuhnya pada saat inkarnasi itu. Oleh karena itu dikatakan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Nah, dalam dialah, dalam Yesus Kristus yang berwujud manusia inilah berdiam secara jasmania, karena dia menampakkan diri sebagai manusia apa? Seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan artinya totalitas secara utuh sepenuh-penuhnya dari keilahian itu ada dalam Yesus, hanya tidak dinampakkan, hanya dikosongkan. Makanya kembali kepada Filipi 2 tadi, ayat yang ke-7 sekarang. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, mengambil rupa seorang manusia, terus dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Saat dia dalam keadaan menjadi manusia ini, dan saat dia meninggalkan kemuliaan surgawinya turun ke bumi, mengambil bagian kodrat manusia dari Bunda Maria, itulah kenosisnya dimulai, dan itulah selama di bumi ini dia melakukan seluruh karya kenosis ini. Oleh karena itu dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, karena melalui inkarnasinya itu, terus Ia telah merendahkan diri. Dia telah merendahkan diri, dalam arti mengosongkan total keilahiannya. Tidak dinampakkan, tidak ditunjukkan, terus merendahkan diri, dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah bentuk kenosisnya itu. Jadi kalau saudara Nathan tanya, bila mana Yesus mengenakan teosisnya? Iya, pada saat inkarnasinya. Pada saat inkarnasinya itu dia melakukan kenosis itu atau pengosongan diri. Begitu ya, saudara Yonatan. Saya kira itulah yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.